Halo sahabat pokop bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teknik atau bagaimana caranya membuat jin syari pada sebuah bonsai. Kebetulan ini ada Juniperus sinensis hasil budidaya, kurang lebih sudah sekitar 7-8 tahun ini ya. Udah ada, bisa dilihat ke depan, jadi dari bawah di sini gerak batang udah terlihat, udah ada program di awal untuk diarahkan atau ditekuk menjadi sebuah gerakan yang spesifik ini. Nah, dari sini saya akan memilih cabang mana yang kita perlukan, kemudian membuat jalur hidupnya. Jadi semisal nanti ini yang saya perlukan, maka saya akan mempelajari kemana arah alur atau arah jalur hidupnya yang akan saya biarkan. Kemudian yang di luar jalur kehidupannya cabang ini akan saya kupas ya. Jadi yang pertama saya tetap akan memilih dulu mana yang digunakan, kemudian mempelajari mana yang perlu dikupas. Oke. Tentunya ini tidak akan langsung jadi, ini hanya langkah awal. Nanti akan saya tunjukkan ada beberapa pohon yang udah saya lakukan hal yang sama kira-kira 8 bulan yang lalu ya. Jadi nanti langkah kedua, jadi ini langkah awal, nanti langkah kedua ada pohon lain lagi. Oke, saya mulai dengan proses pemilihan dulu. Ya, jadi ini adalah saya memilih terusan gerak batangnya yang ke arah sini. Jadi dia naik, ini naik, kemudian belok ke belakang menuju kemari. Tentunya yang seatasnya dari ini akan saya buat keringan. Nah, disinilah dasar menentukan jalurnya. Jadi apabila ini udah saya tentukan jalur mati, maka akan saya kupas kulitnya nanti. Ini kita pakai nanti buat ngisi di belakang. Ya, dari terusan ini terlalu lurus, jadi saya akan pakai terusan ke ranting yang ini. Ranting di depannya saya buang. Tentunya tidak langsung saya potong di sini, akan saya sisakan untuk dibuat keringan. Ini nanti akan saya kupas menjadi keringan, sehingga terusan kulit hidupnya akan ke arah sini. Ini juga tidak kita perlukan.
Ini kita pakai, ini kita pakai, ini tidak. Ini juga tidak. Ini pasti tidak. Ya, dari sini udah terlihat mana yang saya akan gunakan. Jadi ada beberapa cabang. Ini nanti sebagai mahkota utama, ini cabang-cabang pendukung. Nah, kehidupan yang ini akan saya biarkan close lagi untuk dia memperbesar sehingga besarannya akan proporsional dengan yang ini. Demikian juga yang ini nanti akan diseleksi, kemudian kita besarkan lagi. Oke, saya mulai dengan proses kupas.
bagian ini sudah selesai. Jadi kita sekarang bisa melihat alur dari bawah, kemudian dia bergerak kemari, terus ke belakang sini ya, terus ketemunya di sini. Nanti di sini akan kita lakukan lagi pengupasan. Oke, pada bagian ini yang ingin saya jelaskan adalah dia akan berada di atas, kemudian yang tadi saya praktekkan di sini membuat sedikit runcing agar terlihat luka yang alami. Dengan cara memecah kemudian menarik menurut serat kayunya. Sama untuk yang ini juga sama, kita pecah dulu, tidak terlalu besar. Nah, kemudian kita tarik menurut alurnya. Ya, jadi akan terjadi luka yang natural, yang alami. Ya, cukup. Kita rapikan lagi kulitnya. Kulit nanti di sini akan terjadi pembengkakan. Nanti bisa saya lihatkan yang sudah saya proses 8 bulan yang lalu. Oke, kira-kira begini caranya. Jadi diusahakan untuk membuat guratan atau luka yang natural, yang alami. Kemudian memperhitungkan jalur kehidupannya agar tetap menjadi kekuatan urat tumbuh. Nah, ini setelah menentukan jalur hidup, kemudian kita akan mengupas kulit kambiumnya untuk dibuat keringan. Tujuannya apa? Tujuannya membuat kesan tua. Tetap harus mengikuti jalurnya. Tapi sebenarnya untuk juniper serat menyilang bisa, tetapi saya lebih suka mengikuti jalurnya. Jadi kalau kita tarik, dia akan membuat jalur sendiri. Nah, ini kita tarik. Jalurnya ke bawah. Mari. Jadi lihat ya.
sini dia. Nah, jadi ini mengikuti alur yang di ujung sini. Kita rapikan dengan membuat runcing. Oke, cukup. Nah, setelah itu, jadi ini hanya luka di sekitar sini, kemudian naik ke bawah. Saya akan mengupas lagi yang di sebelah sini. Sebelah sini. Kita buat jalur dulu, kira-kira. Kemudian kita kupas kulitnya dan ditarik agar kita tahu jalur yang sebenarnya menuju kemana. Ini menuju kemari. Nah, stop lagi di sini. Oke. Nah, di sini pasti akan saya kupas. Kemudian bagian mana yang akan dikupas kita tentukan, yaitu bagian bisa dilihat di sini terjadi urat ya, terjadi alur ataupun serat kambiumnya. Jadi ini akan saya kupas mengikuti serat yang ada di sini. Di sini. Nah, kira-kira akan berhenti di sini. Stop. Ya, ini nanti akan kita buat runcing. Ini juga dikupas. Oke, kurang lebih demikian.
cara membaca alur. Yang pertama adalah menentukan dulu jalur kehidupan, kemudian menentukan mana yang harus dikupas atau dimatikan. Ini adalah foto pohon lain yang saya ambil 8 bulan yang lalu. Ya, ketika itu saya melakukan hal yang sama dengan barusan yang telah saya praktekkan tadi, yaitu menentukan posisi, kemudian memilih jalur kehidupannya sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya mengetahui gerak batang yang nantinya ataupun jalur hidup yang nantinya menuju ke dari akar menuju ke ujung mahkota. Ya, silakan dilihat foto berikutnya. Ya, ini foto setelah saya kupas kulit. Bisa perhatikan di sini, saya begitu memperhatikan jalur kehidupan dari mulai pangkal batang yaitu akar sampai menuju ke ujung nantinya akan dibuat mahkota. Nah, setelah kita sayat kulitnya, bisa dilihat di sini ya, kulit kambiumnya masih tipis-tipis. Nah, setelah kita sayat kulitnya, kita melakukan penyayatan pada kayu keringnya, yaitu dengan cara yang seperti tadi saya praktekkan, disayat, tidak digurat sama pisau pahat, tetapi disayat. Perlu diperhatikan bahwa penyayatan kayu kering untuk jenis juniper itu sebaiknya dilakukan pada saat kondisi kayu basah, artinya baru saja dikupas. Tapi nanti kalau udah dikeringkan dulu, didiamkan dulu baru dikupas, akan sangat sulit untuk melakukan. Bisa tapi sulit, lebih mudah pada saat dia kondisi basah seperti ini. Dan ini adalah hasil akhir, bisa dilihat lebih detail sekarang. Ada guratan-guratan yang saya buat di kayu. Dan bisa diperhatikan kambium masih terlihat tipis. Nah, sekarang kita lihat hari ini 8 bulan setelah foto-foto atau setelah pekerjaan kupas kulit pertama saya buat. Jadi di sini saya akan memperlihatkan hasil apa yang saya lakukan kurang lebih 8 bulan. Jadi tadi video yang pertama itu adalah perjalanan ataupun proses pembuatan kupas kulit yang pertama seperti pada 3 foto tadi. Nah, sekarang hasilnya setelah 8 bulan. Ya, ini kondisi kurang lebih 8 bulan setelah proses pengupasan kulit pertama. Baik sekali, kambiumnya sudah jalan. Bisa dilihat di sini. Udah ada seperti urat yang cembung. Ya, sampai di sini saya akan teruskan dengan proses pemilihan lagi. Jadi mungkin ini tidak akan dipakai semua percabangan di atas, dan mungkin ada yang saya gunakan sebagai keringan lagi. Kita lihat setelah saya periksa lagi kondisinya. Oke. Pekerjaan kupas kulit kedua sambil menentukan percabangan yang diperlukan. Nah, ini adalah pengupasan baru. Saya tidak terlalu banyak melakukan jin atau ukir.
saya hanya melakukan penyayatan pada kayu. Kemungkinan ini akan dijadikan mahkota, terusan batang dulu diperbesar, kemudian mahkota. Posisi kurang lebih akan begini ya. Bagus sekali, gerakan batang terlihat siksak. Oke, ini ada isian background di sini. Ini isian background ya. Oke, demikian dulu proses tahap kedua ini. Kita akan lanjut beberapa bulan kemudian ke tahap selanjutnya. Ya, demikian dulu video dari saya. Kita akan update lagi mungkin sekitar 6-7 bulan lagi untuk mengikuti proses selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Ikuti terus konten-konten yang saya buat tentang info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Salam pokok.